Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan, dan tetap sabar menjalani trading walaupun IHSG-nya merah lagi. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Langsung aja ya kita lihat IHSG di penutupan hari Jumat kemarin. Nah, IHSG Jumat kemarin sempat dibawa turun ya, bahkan sempat tembus support atau previous low di harga 6.875 dan sempat dibawa turun sampai ke 6.668. Tapi akhirnya di penutupan dia kembali ditutup menguat lagi ya. Akhirnya sama ditutup di harga closing yaitu 6.895. Ya, mudah-mudahan masih ada peluang ya untuk IHSG mudah-mudahan bisa menembus 6.900-nya ya. Kita harapkan sama-sama supaya bisa dia naik lagi ke atas. Oke, untuk video hari ini kemungkinan kita akan update aja saham-saham yang masih boleh kita pantau atau saham-saham yang progresnya apakah dia sudah kena target atau belum. Sebelumnya di hari Jumat kemarin memang banyak saham-saham yang jebol support sih ya. Nanti kalau sempat nanti di video ketiga mungkin kalau waktunya masih cukup saya akan carikan saham-saham yang jebol support atau saham-saham yang sedang disupport yang masih punya potensi untuk naik. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama ya, yaitu adalah Indosat. Indosat kena targetnya ya atau sempat tembus resisten 6.600-nya tapi nggak bertahan, dia turun lagi, akhirnya closing di harga 6.375. Trennya masih bagus, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya menuju target 6.750-nya. Nah, kalau misalkan tembus masih ada target lagi sekitar di harga 6.925 ya. Ya, kita lihat aja apakah Indosat masih terus mau lanjut di minggu depan. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Friend. Friend masih belum bergerak ya. Nah, harganya antara 68 sampai dengan 69 ya range-nya dia. Kita lihat aja di minggu depan apakah terjadi penguatan lagi. Ini boleh sangat diperhatikan untuk Friend jika dia berhasil breakout 71-nya ya. Nah, mudah-mudahan kalau bisa tembus 71 dan bertahan di atasnya atau bahkan tembus 72 ya. Mudah-mudahan trennya bisa panjang ya untuk naik ke atas. Jadi dipantau aja untuk Friend ya. Ini sudah lama sideways di bawah. Mudah-mudahan ketika dia bisa breakout, kekuatannya cukup kuat untuk menuju ke utara. Selanjutnya adalah SLC. SLC koreksi 1,6% ya. Low-nya sempat menyentuh 115 tapi kembali ditutup di harga 116. Ini masih bagus, masih ada peluang ya. Harapannya dia bisa breakout 125 dan juga menuju target 128-nya. Kalau tembus target 128 masih ada target di harga 130. Next adalah HMSP. HMSP ini juga boleh diperhatikan kembali ya. Kalau di minggu depan dia lanjut menembus harga 1085-nya dan juga resisten di 1100. Nah, sebetulnya targetnya di 1005 ya. Karena belum kena, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk HMSP di minggu depan. Kebetulan dia di hari Kamis ini sempat tembus support ya, tapi nggak lanjut, dia balik arah lagi, memang masih kuat. Nah, ini bagus, mudah-mudahan peluangnya untuk tembus 1100 atau ke 1105 mudah-mudahan tercapai. Begitu juga Gudang Garam ya. Gudang Garam ini trennya masih bagus setelah memang ada penurunan, memang kecenderungannya akan koreksi. Tapi kalau dia kembali breakout lagi, kemungkinan dia masih akan lanjut. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau masuk di saham ini, saran saya untuk alokasi dananya jangan terlalu besar ya, karena memang secara RSI dia juga sudah masuk ke fase overbought ya. Nah, mudah-mudahan sih
kalau misalkan koreksi pun ya, kalau koreksi pun dia nggak tembus dari 24.375. Tapi kalau ternyata dia kembali breakout lagi ya, menembus 26.950 dan juga 27.450, masih ada kemungkinan dia akan menguat lagi. Selanjutnya adalah ERTX. ERTX ini closing bagus di atas 270 ya di penutupan hari Jumat kemarin. Mudah-mudahan bisa tembus nih ya resisten 324-nya. Targetnya paling enggak di sekitar harga 418-an ya. Ya 418 atau 416-nya. Jadi kita lihat aja apakah RTX bisa menuju target 416-nya atau enggak. Ya, saham berikutnya adalah BBRI. BBRI masih sama menguat terbatas 0,21%. Belum ditembus juga top boxnya. Apakah minggu depan? Kita lihat aja. Kalau nggak ditembus ke atas ya berarti dia mau tembus ke bawah atau ke samping ya. Kalau ke bawah ya mudah-mudahan nggak tembus dari 4.770. Tapi kalau ke atas mudah-mudahan bisa tembus 4.900-nya. Selanjutnya adalah BMRI. BMRI mantul ya di area support 10.150-nya. Nah ini mudah-mudahan bagus ya. Ini juga closingnya bagus untuk BMRI di hari Jumat kemarin. Mudah-mudahan di minggu depan bisa lanjut menembus 10.375 dan juga resisten di 10.550. Targetnya di 10.900. Selanjutnya adalah BABP. BABP ditutup doji ya di 98. Tapi masih bertahan di atas harga 97. Mudah-mudahan ya di minggu depan kembali bergerak lagi. Paling tidak targetnya ke 105-an atau 104 ya. Jadi ini boleh dipantau untuk BABP pergerakannya minggu depan ya. Tapi kalau harapannya adalah dia bisa tembus 107-nya dan juga targetnya ke 116. Untuk resisten sendiri ada di harga 105 dan 109. Next adalah Agro. Agro posisinya bagus ya untuk penutupan di hari Jumat kemarin ya. Mudah-mudahan nggak tembus lagi dari harga 434-nya. Mudah-mudahan kuat ya bertahan di atas 434. Nah ini kalau misalkan Agro lanjut ya di minggu depan menembus 450-nya. Kalau dia bisa bertahan di atas 460 ini akan sangat bagus. Ya. Dan juga masih ada resisten atau top box di 466. Nah, harapannya juga bisa kena target di 460 atau bahkan bisa tembus ke resisten 466 menuju target 480. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah BNGA. BNGA juga sempat turun ya ke level support 1220 tapi ditutup menguat lagi 0,4%. Nah, tapi sayangnya masih belum bisa bertahan atau closing di atas harga 1240. Nah, ini masih boleh dipantau kalau di minggu depan BNGA lanjut lagi ya menembus 1240 dan bisa bertahan di atasnya. Harapannya dia bisa tembus lagi breakout resistance 1255. Lanjut ya ke saham BBTN. Nah, BBTN ini posisinya bagus, penutupan kemarin menguat lagi 1,4% ya. Ini kalau misalkan dia berhasil menembus harga 1380-nya ya. Ini boleh diperhatikan ya, mudah-mudahan bisa kembali menembus top box atau resisten 1410 ya untuk menuju ke target 1430-nya. Tapi dia harus lewatin dulu resisten 1410 dan juga 1425. Untuk target di atas 1430 yaitu di 1485. Next adalah BBYB. Nah untuk BBYB ini boleh diperhatikan di minggu depan kalau dia menghijau lagi ya, menembus 710. Kalau dia berhasil tembus 710, targetnya adalah di 770 ya.
Nah, untuk target berikutnya ada di 805 dan juga masih ada resisten di harga 830 dan di atasnya masih ada target lagi di harga 830 dan 850. Ya, ini boleh dipantau untuk BBYB di perdagangan minggu depan. Selanjutnya adalah Breeze. Breeze masih lanjut menguat 5,5% ya. Targetnya belum kena 1775. Mudah-mudahan minggu depan bisa lanjut lagi ya, menembus 1755-nya. Selanjutnya adalah BDMN. BDMN di Jumat kemarin ya, dia gap up lalu ditutup koreksi 1,3%. Tapi posisinya masih oke ya. Ini dipantau aja kalau dia lanjut menguat lagi. Targetnya masih sama ya di 3110. Tapi dia harus lewatin dulu resisten di harga 3050-nya. Next adalah CBP. CBP ini boleh dipantau minggu depan kalau dia kembali menguat lagi ya. Masih sama kalau dia bisa tembus 157, targetnya paling nggak di 160 ya. Kalau tembus lagi dan bisa tembus resisten 170, targetnya adalah di 192. Berikutnya adalah ABA. ABA koreksi lumayan ya, 3,6% di hari Jumat kemarin ya. Sayangnya dia nggak bisa lanjut. Nah, ini masih boleh dipantau aja pergerakannya selama masih di atas harga 126 ya. Kalau nggak tembus support 226 masih oke untuk diperhatikan. Kalau bisa dapat harga bawah ketika dia mantul juga boleh. Nah, harapannya sih bisa breakout dari top boxnya dulu 149 ya. Dan juga masih ada resisten di 150. Nah, ini targetnya sebetulnya di 158 ya untuk saat ini. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah MDK. Nah, MDK di hari Jumat kemarin doji di 4.750 ya, belum lanjut. Nah, kita lihat aja minggu depan apakah dia merah atau enggak. Kalau misalkan dia merah selama masih bertahan di atas harga 4.710 harusnya masih aman ya. Atau di 4.700 ya. Nah, kalau misalkan masih bertahan di atas 4.700 harusnya masih aman. Nah, terus kalau dia ternyata menguat ya dan bisa menembus top box 4.850, targetnya adalah di 4.950 dulu untuk saat ini, dan juga kalau masih kuat lanjut mudah-mudahan bisa ke 5.150. Next adalah Sido. Sido kemarin hari Jumat banyak yang jualan ya. Ini sempat dibawa turun sampai ke harga 835. Tapi ditutup menguat lagi di 870 ya. Memang tetap terkoreksi 2,2%. Target masih sama ya, masih di 970 untuk Sido. Selanjutnya adalah Wifi. Wifi udah sempat tembus target 146, lalu akhirnya ditutup koreksi 2,11% ya, masih bertahan di atas support 139 atau resisten yang sebelumnya ditembus. Mudah-mudahan bisa mantul lagi menghijau ya. Untuk target berikutnya adalah di 152 dan di 161. Selanjutnya adalah Goto. Goto penutupan hari Jumat kemarin ini sangat bagus, closing di atas 124 ya, atau di harga 125. Mudah-mudahan minggu depan dia atau di hari Senin bisa lanjut lagi menembus 128-nya untuk menuju ke target 145. Kita lihat aja untuk pergerakan Goto di minggu depan. Selanjutnya adalah ASA. ASA koreksi 3%. Ini koreksinya bagus tapi selama masih bertahan di atas 965 ini masih boleh hold ya kalau dia masih mau bergerak ke samping dulu. Tapi kalau misalkan ternyata di minggu depan atau di hari di minggu depan dia masih mau lanjut lagi, targetnya itu masih sama yaitu di 1.200. Tapi dia harus lewatin dulu resisten dia yaitu di harga
1015. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah JSMR. JSMR menguat 0,2% ya, masih terlihat bukan mulai sih, sebetulnya sudah mulai uptrend ya. Tapi kita lihat aja apakah dia akan menuju ke target-target yang sudah kita tentukan ya. Pertama, target 3.570-nya belum kena dan juga 3.690-nya juga belum kena. Kemarin di hari Kamis dia berhasil breakout 3.480 ya. Ya bagus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi trennya ke atas. Selanjutnya adalah Mark. Mark juga kembali menguat lagi ya, kembali menguat dari support 580-nya. Harapannya bisa breakout 610 ya, dan untuk menuju ke target 650. Nah, tapi dia harus lewatin dua resisten atau top box, yang pertama di 610 dan 635. Selanjutnya adalah ESA. Ya, ESA belum kemana-mana, masih di situ-situ aja, masih sideways. Nah, ini kita masih sama ya, kita update aja. Harapannya bisa breakout 1025 ya, target di 1045. Kalau mau masih lanjut, dia harus lewatin resisten lagi 1075 untuk menuju target di 1110. Selanjutnya adalah ENRG. Nah, ini kemarin di hari Jumat dia kembali menguat lagi, menghijau. Ini bagus ya posisinya kalau posisi seperti ini. Nah, kalau misalkan di minggu depan ya, atau di hari Senin dia lanjut lagi, bisa menembus 308 dan 312-nya. Mudah-mudahan kena targetnya ya di 320. Selanjutnya adalah IMAS. IMAS closing di harga 1005 ya, atau di atas high sebelumnya. Target di 1020-nya pun sudah sempat ditembus ya. Mudah-mudahan masih ada peluang lanjut lagi. Nah, selama dia masih bertahan di atas harga 990, ini masih layak untuk diperhatikan ya. Buat teman-teman yang belum punya juga masih boleh pantau kalau mau follow trend. Nah, kalau misalkan kembali menguat lagi ya dan bisa menembus 1020-nya lagi, targetnya adalah masih sama di 1090 dan di 1110. Selanjutnya adalah PRDA. Untuk PRDA ini boleh diperhatikan ya di pergerakan di minggu depan. Kalau dia berhasil breakout top box 6000, mudah-mudahan target 6025-nya juga ditembus ya. Masih ada resisten juga di 6125. Targetnya adalah di 1275. Nah, kalau misalkan ditembus juga mudah-mudahan bisa ke 6500-an. Ini juga boleh dipantau untuk saham PRDA. Selanjutnya adalah MTMH. MTMH doji ya, sebelumnya candle merah, ini boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi, mudah-mudahan ya. Volumenya juga bagus di hari Jumat kemarin. Kalau berhasil menembus 1645 ya, ini targetnya mudah-mudahan bisa kena juga di 1665-nya. Lalu masih ada target berikutnya adalah di 1785. Selanjutnya adalah Mets ARB lagi di hari kedua. Apakah di hari Senin masih ARB lagi? Kalau ARB lagi kita lihat apakah dia akan mantul nggak ya di area 168 ya. Nah, kalau misalkan ada kekuatan bertahan di area 168 ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Kita lihat aja. Kalau dia menghijau ya di atas harga 168, boleh diperhatikan untuk saham Mets. Tapi kalau ternyata enggak, ya tunggu sampai ada momentum lagi. Untuk bottom box sendiri untuk saat ini ada di harga 148. Selanjutnya adalah Mimix. Mimix juga kembali menguat lagi 1,6% ya. Ini kita update aja, sebelumnya di tanggal 15 ini saya buatkan kontennya untuk Mimix. Nah, mudah-mudahan masih bisa lanjut, trennya bagus ya. Kalau misalkan dia bisa breakout lagi harga 620-nya. Jadi dipantau aja, yang sudah punya jangan lupa naikkan trading stopnya. Next adalah TCPI. Nah, TCPI ini boleh diperhatikan minggu depan ya. Ini kalau misalkan ternyata dia lanjut dan muat. Ini masih sudah sideways sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu lebih.
Nah, kalau kembali bisa breakout lagi 6.875-nya ini akan sangat bagus, tapi kalau dia turun di bawah harga 8.400 kemungkinan dia akan koreksi lagi. Nah, kita lihat aja, dia masih sideways, mudah-mudahan bisa ke atas ya untuk TJPI. Selanjutnya adalah BMSL. BMSL di hari Jumat kemarin ya kembali menguat 17,9%. Berhasil breakout top box dan closing di atasnya di atas harga 402, closing di 408. Nah, ini kalau lanjut ya targetnya di 406 dulu ya untuk saat ini. 466. Selanjutnya adalah Bull. Bull sayangnya belum berhasil bertahan ya di atas 146. Ini boleh diperhatikan lagi di minggu depan kalau dia naik lagi di atas harga 146. Targetnya masih sama ya, kalau dia bisa breakout harga 145-nya, mudah-mudahan target ke 159-nya juga bisa kena. Tapi kalau ternyata Bull turun lagi atau bahkan closing di bawah harga 141, ini sudah mesti hati-hati. Selanjutnya adalah SNLK. SNLK juga ditutup menguat 1,1% ya, tapi kalau misalkan dia sudah tidak kuat, ini juga mesti hati-hati, trailing stopnya jangan lupa dipasang. Kalau misalkan sudah tembus di bawah 880 ya sebaiknya yang sudah profit bisa keluar dulu mungkin ya. Tapi kalau nyatanya dia kembali breakout 920 ya, mudah-mudahan target di 1015-nya bisa tercapai. Selanjutnya adalah Hill sudah mulai kembali membaik ya, kita lihat aja posisinya. Sayangnya kurang satu tick lagi ya, kalau misalkan dia bisa closing di atas 1535 nih akan bagus. Tapi sayangnya dia persis di harga 1535. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja minggu depan. Kalau kembali menguat lagi di atas 1535 ya, targetnya adalah di 1730. Tapi dia harus lewatin dulu resisten atau top box di 1615 dan 1680. Dan saham yang terakhir adalah Struts. Nah, untuk Struts juga kembali menguat 1,5%. Ini juga sudah boleh dipantau lagi pergerakannya ya. Sudah ada volume lumayan. Nah, ini kalau misalkan jalan dan bisa tembus 760, targetnya adalah di 730 dulu ya untuk saham Struts. Oke, mungkin sampai di Struts dulu untuk video part pertama. Nanti masih ada video part kedua. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.